Diulang lagi coba nomor 2 apa tadi? Nomor 1 ya, gitu. Ya, jadi mengapa value chain distribusi itu Oke. diperlukan? Karena value chain distribusi itu tidak dapat menjangkau konsumen aktif secara langsung. Tidak dapat menjangkau Konsumen yang aktif secara langsung. yang aktif secara langsung. Nah, maksudnya gimana tuh? Menjangkau konsumen secara aktif. Jadi mungkin jaraknya jauh dari Jakarta ke Kalimantan, jadi itu nggak bisa yang kayak langsung gitu loh. Enggak, maksudnya aktif apa yang dimaksud aktifnya itu? Apakah aktif dimaksudkan satu konsumen itu eh, memiliki upaya yang tinggi dalam mencari suatu produk dengan mengumpulkan berbagai informasi-informasi atau dinilai dia memiliki kepekaan terhadap keputusan dalam pembelian. Ataukah nilai efektif itu dinilai bahwa konsumen itu mencari suatu produk itu berdasarkan dari nilai kebutuhan dengan mempertimbangkan needs atau wants. Yang ketiga, konsumen aktif itu apakah dinilai dengan misalnya dia mengumpulkan berbagai referensi-referensi dari data informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak. Nah, terhadap manfaat, kegunaan dan nilai barang. Nah, apa yang dimaksud aktifnya itu? Nah, gitu. Aktif itu konsumen yang benar-benar membutuhkan orang ini Pak. Misalnya kayak secara kebutuhan diperlukan gitu. Jadi yang tidak disebut dalam aktif itu si konsumen tersebut, mereka konsumen akhir itu mereka sangat membutuhkan si produk tersebut. Jadi menjembatani para konsumen dengan produsen yang karena terhalang oleh jarak, jadi mereka bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang tersebut. Terus yang kedua ada efisiensi transaksi. Jadi intermediasi ini mengurangi tentang kontak langsung yang harus dilakukan oleh produsen. Nah, kenapa tuh yang harus dilakukan produsen untuk menghindari kontak langsung? Tidak adanya ya hampir mirip dengan yang tadi. Jadi dengan adanya intermediasi dan intermediari ini, jadi efisiensi transaksi ini sangat mudah, kayak membantu lah para konsumen, kayak apa namanya, kayak kita nggak perlu transaksi seperti langsung. Oh, masa? Secara langsung. Tapi kalau beberapa perusahaan yang malah sengaja untuk memperlihatkan secara langsung terhadap distribusi dan dia mempertontonkan atau menunjukkan show-nya atau show up-nya terhadap produk yang dihasilkan, bahkan dia menunjukkan juga loh, ini loh gudang kami. Nah, contoh seperti IKEA. Nah, IKEA kan itu kan sebenarnya kan pergudangan. Nah, dalam hal menyimpan produk-produk furniture. Tapi dia malah memperkenalkan ini loh gudang kami menyediakan berbagai stok, lalu bisa ngambil unit dalam jumlah yang banyak atau yang sedikit, bisa juga kerjasama, nanti kerjasama ada form pengisiannya. Nah, bahkan ditunjukkan, bahkan mereka lebih senang kontak langsung gitu dengan pelanggannya seperti IKEA. Kadang-kadang pun seperti perkolakan yang besar kayak misalnya Giant. Nah, bahkan itu kan sebenarnya pergudangan. Nah, tapi mereka melayani juga konsumen tingkat akhir, bahkan dipertontonkan ini loh gudang kami menyediakan berbagai kebutuhan barang secara besar. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Menyalahi aturan dong kalau dalam distribusi value chain. Enggak sih Pak, itu nggak menyalahi, tidak baik terus Pak, tapi itu ya bisa juga, cuman tidak efektif mungkin. Dari sisi yang sudah dijelaskan, mungkin itu ada sisi poin lainnya yang ingin disampaikan.
Nah, eh, nanti kalau seandainya ini keluar dalam ujian, hati-hati cara jawabnya. Nah, jangan menimbulkan kayak tadi diksi. Diksi itu artinya orang ketika membaca atau mencerna atau menganalisis dari jawaban menimbulkan multi tafsir kayak tadi itu. Misalnya tidak ketemu secara langsung. Nah, tidak ketemu secara langsung itu maksudnya bagaimana? Apakah ini berlaku secara umum pada channel distribusi ataukah hanya berlaku pada case-case tertentu? Yang kedua, misalnya yang tadi dia diksi misalnya menimbulkan multitafsir seperti misalnya dalam arti konsumen aktif. Nah, konsumen aktifnya dalam pengertian apa? Apakah dia memiliki keinginan yang tinggi dalam mencari produk terhadap informasi dia cari berdasarkan independen, ataukah dia bertindak sebagai misalnya konsumen hanya pemakai doang, yang artinya dia tidak memerlukan upaya untuk mencari informasi yang dalam. Yang penting produk itu tersedia di pasar sehingga dia bisa menjangkau dengan mudah. Nah, itu dia. Nah, dalam upaya untuk menjawab, harusnya sih ada ini dulu prolog. Misalnya contoh yang tadi jelaskan mengapa value chain itu diperlukan. Nah, pakai kalimat pembuka misalnya contoh dalam hal marketing strategi atau strategi marketing diperlukan adanya upaya dalam menciptakan strategi. Salah satu strategi yang diciptakan perusahaan adalah rantai nilai pasokan. Rantai nilai pasokan distribusi ini sangat berguna untuk meningkatkan nilai bisnis dalam memperoleh margin keuntungan yang dapat ditingkatkan sehingga manfaat daripada nilai bisnis dapat semakin lebih baik atau lebih efektif. Nah, atas dasar inilah maka rantai nilai distribusi itu sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan, baru poin-poinnya, hal ini dikarenakan satu, misalnya dengan adanya rantai nilai distribusi, maka dapat meningkatkan nilai kemampuan dalam perusahaan untuk menghantarkan nilai produk tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, dengan adanya distribusi, maka dapat meningkatkan kemampuan bersaing. Terhadap pesaing-pesaing yang terjadi agar produk itu selalu tersedia di konsumen sehingga hal ini akan menjaga nilai kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen untuk membeli produk dalam jangka waktu yang panjang secara berulang. Nah, yang ketiga, misalnya dengan adanya value chain, maka perusahaan bisa mengurangi risiko terhadap perginya atau meninggalkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan memilih kepada pesaing. Dengan adanya ketersediaan produk berarti menghindari terjadinya risiko agar konsumen tidak lari kepada pesaing dengan tetap mempertahankan loyalitas dan kepuasan terhadap konsumen melalui rantai distribusi yang diciptakan secara efektif. Nah, terus yang keempat apa? Tadi bahwa mengantarkan nilai distribusi ini berguna untuk sebagai informasi. Nah, informasi mengenai produk-produk yang dihasilkan, mana yang lebih disukai oleh konsumen terhadap ketersediaan produk sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan secara tepat dalam meningkatkan produksi untuk menjangkau konsumen dalam upaya distribusi yang dilakukan atau diciptakan. Nah, itu dia. Oke, silakan nomor 2. Ya ilah, udah sebutin tuh sampai 4 kali, 5 kali dapat piring dah. Nomor 2 tadi jelaskan bagaimana mekanisme kerja rantai nilai distribusi.
Hmm. Terus? Nah, diurutin coba. Kayak tadi itu. Nah, value chain distribusi itu apa? Suatu model yang diciptakan oleh perusahaan dalam bentuk sistem yang merupakan sebuah alur yang diciptakan perusahaan agar bagaimana untuk menghantarkan suatu produk tepat pada waktunya. Nah, alur ini nanti berguna sebagai mekanisme kerja yang diterapkan sebagai bentuk implementasi dalam melakukan distribusi. Nah, mekanisme kerja value chain apa? Yaitu terbagi pertama no channel, yaitu apa? Saluran distribusi tanpa saluran, yang diartikan penyampaian saluran distribusi yang dimulai dari produsen langsung kepada konsumen. Contohnya seperti IKEA. IKEA tidak memerlukan adanya pedagang besar dan pedagang kecil atau retailer dan wholesaler, tetapi IKEA dapat bertindak dia sebagai produsen yang memenuhi terhadap konsumen dalam jumlah kuantitas produk yang besar, ataupun untuk pengecer dalam arti konsumen tingkat akhir yang menggunakan produk tersebut dalam jumlah kuantitas yang kecil, di mana IKEA bisa melakukan distribusi secara tersendiri, dalam arti dia tidak memerlukan saluran distribusi atau upaya dalam menciptakan channel distribution. Dia melakukan upaya langsung terhadap distribusi yang dilakukan. Nah, lalu apa lagi? Yang kedua, dalam bentuk mekanismenya apa? Menggunakan saluran distribusi. Ada beberapa model saluran distribusi, antara lain apa? Dari produsen langsung ke pedagang besar, di mana pedagang besar ini dapat bertindak dalam melayani konsumen untuk bisnis dalam jumlah produk untuk kuantitas besar, ataupun untuk tingkat konsumen tingkat akhir yang menggunakan atau membutuhkan barang tersebut dalam jumlah kuantitas yang sedikit. Lalu habis itu langsung kepada konsumen. Nah, lalu apalagi saluran distribusi berikutnya? Ada produsen, pedagang besar yang melayani konsumen bisnis untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk dalam jumlah besar. Terus ada pengecer yang melayani konsumen untuk kebutuhan produk dalam jumlah yang kecil. Nah, atau retailer, baru terakhir kepada konsumen. Nah, lalu apalagi? Satu lagi, ada lagi. Nah, satu lagi apa? Nah, bisa dari produsen, pedagang besar, di mana pedagang besar nanti diperbantukan bisa melalui agen atau melalui broker. Nanti ada pedagang kecil atau retailer. Nah, di mana retailer nanti bertindak untuk melayani konsumen tingkat akhir, baru terakhir pengecer. Nah, sesudah itu modelnya apa? Ada model kemitraan, yaitu apa? Distribusi yang bentuknya kerjasama, baik terikat maupun tidak terikat atau independen dan dependen. Nah, yang terikat apa? Seperti contohnya Indomaret, Alfamaret. Nah, yang sekarang sedang menghadapi permasalahan yang katanya mereka dipaksa tutup oleh pemerintah. Nah, di mana pemerintah ingin membuka koperasi merah putih. Nah, ini merupakan saluran distribusi yang diciptakan yang bentuknya independen, yaitu terikat dengan ketentuan, aturan, dan juga regulasi yang ditetapkan oleh Indomaret. Nah, dalam bentuk kemitraan. Nah, kemitraannya itu apa? Seperti franchise atau waralaba. Nah, lalu apa lagi? Kemitraan yang independen, yang tidak terikat. Contohnya, misalnya Anda punya usaha depot air minum isi ulang, tapi ingin meningkatkan nilai bisnis dalam bentuk
jenis bisnis yang sama. Pak, saya nggak mau isi ulang aja. Ya sudah, bisa kemitraan terhadap Aqua, Ades ataupun Le Mineral, di mana nanti bisa menyediakan air isi ulang langsung dari pabrik air minum mineral. Nah, dengan Ades, Aqua, nah nanti melakukan kerjasama. Biasanya kan awalnya kan ada deposit dulu, misalnya berapa. Tergantung deh macam-macam, ada yang Aqua 15 juta atau 25 juta, ada yang 10, ada yang 5 juta. Nah, nanti bisa mengambil berbagai produk-produk air mineral. Tapi kalau kita nggak mau kerjasama, ya sudah putus kontrak, dalam arti kita nggak lagi membeli produk dari air mineral itu lagi. Nah, itu contohnya. Lalu apa lagi? Nah, distribution eksklusif itu apa? Khusus. Dia tidak melayani produk-produk yang lain, tapi hanya melayani produk-produk produsen tertentu. Misalnya contoh distributor iBox. Nah, ketika Anda setuju untuk menjadi distributor iBox, berarti Anda harus patuh sepenuhnya terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Apple, sebagai Anda nanti diberikan hak store untuk membuka iBox. Nah, Anda harus jual khusus produk-produk Apple. Kalau ketahuan Anda misalnya masukin Infinix, Vivo, lalu masukin Acer, apalagi masukin pesaingnya Samsung, nah Anda bisa langsung dikenakan sanksi yang tegas. Nah, ini dia eksklusif. Oke, lanjut. Produsen itu kan memang ada titik awal dari sebuah value chain kan, karena kan mereka yang yang memproduksi barang tersebut. Jadi di sini kan ini berawal dari si produsen itu juga yang membuat. Nah, ini tuh peran itu dengan adanya menciptakan produk, di mana produsen mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai. Tanpa produsen tidak adanya distribusi. Terus juga produsen itu kan dia yang menentukan harga ya, harga pokok produksinya, buat biar harga biar ke bawah itu bisa disalurkan dengan harga yang masuk akal, mungkin bisa diterima biar perusahaan itu untung si produsen. Terus kan produsen juga kan dia juga yang memilih jalur distribusinya, mau di gimana. Kalau misalnya kayak iBox itu kan dia jalur distribusi kita cuma Apple itu kan nentuin untuk jalur distribusi mereka itu cuma satu, itu ke iBox. Tapi kalau sama iBox itu jatuhnya dia itu dari network atau Nah, tergantung. Kalau iBox itu misalnya dia memegang penuh dari kendali pusat, dari perusahaan pusat sampai kepada distribusinya, dia memegang kendali penuh terhadap produksinya, maka dia biasanya bersifat sentralistik. Nah, artinya value chain-nya itu dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan pusatnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan cabang itu tidak memiliki hak sama sekali untuk bagaimana dia memodifikasi produk seperti inovasi. Dia hanya diberikan hak misalnya bagaimana strategi untuk pemasarannya, dalam arti bentuk model promosinya, bagaimana model distribusinya, bagaimana desain store daripada iBox-nya. Nah, hanya diberikan hak seperti itu. kalau si iBox di Indonesia itu berarti punya kemudian kas terus menyalurkan ke produsen. Walaupun Apple juga naruh di beberapa cabang retailer, tapi
rusak atau tidak sesuai standar itu merupakan tanggung jawab produsen. Yang terakhir itu adalah mengolah pasokan, karena produsen harus memastikan ketersediaan barang cukup untuk memenuhi permintaan di seluruh rantai mulai dari gudang, wholesaler hingga retail. Oke, nah diuraikan lagi ya, lebih sistematis ya. Misalnya contoh tadi, jelaskan bagaimana peranan produksi dalam value chain. Nah, jelasin dulu apa itu production, apa value chain, dan apa keterkaitannya, dan bagaimana peranannya. Misalnya contoh kayak tadi, produksi merupakan sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Nah, berdasarkan dari kemampuan terbaik perusahaan dalam menghasilkan barang dengan memperhatikan bahan baku sampai kepada proses produksi dengan metode-metode yang digunakan sampai menjadi barang output dengan satuan terhadap unit barang yang dihasilkan. Nah, keterkaitannya dengan value chain apa? Yaitu upaya untuk menambahkan nilai agar nantinya proses produksi dilakukan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan nilai kualitas. Nah, dalam hal ini apa? Dapat mendorong nilai keuntungan atau margin keuntungan. Atas dasar ini maka production value chain ini memiliki peranan. Peranannya apa? Satu, dengan adanya value chain yang ditambahkan ke dalam proses produksi sehingga bisa mengetahui dan menelusuri nilai alur proses produksi secara tepat. Apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi bisa dikontrol dengan lebih baik. Nah, yang kedua, dengan adanya penambahan nilai value chain, perusahaan bisa meningkatkan nilai tambah terhadap kegunaan suatu produk, kualitas, dan juga nilai keuntungan atau margin keuntungan yang akan ditingkatkan. Yang ketiga, dengan adanya value chain, maka perusahaan bisa meningkatkan nilai kemampuan dalam kualitas barang yang lebih baik, bukan hanya menawarkan dari manfaat dasar terhadap produk tersebut, tapi bisa memberikan nilai tambah terhadap manfaat produk barang tersebut, seperti memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat, dengan adanya value chain itu apa? Dapat meningkatkan nilai inovasi terhadap pengembangan dari suatu produk. Nah, sehingga dengan adanya value chain, maka inovasi itu dapat dikembangkan dengan metode yang tepat berdasarkan dari standar pengukuran nilai kualitas dengan nilai tambah yang diberikan melalui proses metode value chain. Nah, itu dia. Nah, kebanyakan esai salah sih ya seperti itu. Jawab sepotong-sepotong. Kadang saya bingung depannya benar kok kalimat akhirnya salah. Atau di tengah-tengahnya salah, pas di akhir kok benar atau di tengah. Nah, seperti itu. Indomie seleraku. Oke, gimana? Itu kan kalau bisa dilihat dari apa
bisa dikenal di seluruh Indonesia. Hmm. Di sini si Indo ini dia itu memberikan channel distribusi yang lewat dari user gitu. Jadi dia itu pasti memilih di dalam satu kawasan, dia melihat mana user-user mungkin yang bisa menampung produk Indo itu. Habis itu kita produk Indo itu bakal di fisiknya itu bakal ditaruh di gudang besar. Jadi dia itu nggak perlu buat bikin pabrik baru. Jadi dia bisa bikin hanya satu pabrik atau dua, tapi dia bisa nyebarin produknya itu lewat dari reseller. Jadi kan reseller ini dia yang bakal dijual lagi kepada retailer itu, misalnya kayak pedagang yang kecil itu, kayak warung yang dia bisa ngasih harga murah, kayak pedagang kecil tadi jual-jual Indo itu. Nah itu Indo itu dia itu masih membutuhkan channel distribution. Meskipun kalau kita lihat perbedaan dari IKEA yang Bapak bilang, kalau IKEA itu tidak membutuhkan channel distribusi karena dia langsung buat modal ke situ, perusahaan dia sendiri mereka, jadi dia emang langsung hanya dia yang gitu. Karena kalau Indo ini dia itu ya naruh di gudang di usaha yang bisa nampung produk dia agar bisa dijual lagi. Oke, coba disusun secara apa tuh? Secara sistematisnya coba. Misalnya contoh nih tadi nomor 4, jelaskan mengapa dalam penelitian diperlukan channel distribution. Bisa langsung misalnya. Hal ini dikarenakan bahwa rantai nilai memerlukan adanya channel distribusi antara lain pertama. Nah, yaitu apa? Antara lain pertama bahwa channel distribution itu sangat berguna bagi perusahaan untuk memilih suatu model yang akan diciptakan dalam mengantarkan suatu produk. Hal ini bergantung dari kemampuan perusahaan. Nah, dalam hal untuk mengantarkan dari suatu nilai produk. Nah, terhadap saluran distribusi yang akan diciptakan. Nah, gitu. 2 apalagi gitu. Maksimal dalam kayak produknya tepat waktu, dia membutuhkan usaha di setiap daerah. Bukan, yang kedua apa? Mempertimbangkan adanya saluran distribusi, mempertimbangkan adanya waktu dan tempat. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan berapa lamanya waktu yang akan dihabiskan dalam mengantarkan suatu produk. Dan perusahaan harus memilih terhadap tempat-tempat atau area-area di mana saja produk tersebut distribusikan. Hal ini bergantung dari nilai kemampuan perusahaan itu sendiri dalam hal mempertimbangkan mengenai waktu dan tempat untuk bisa mengantarkan suatu produk secara tepat sasaran ke berbagai area dan lokasi yang terjangkau oleh konsumen. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, apalagi? Dia juga mempertimbangkan bagaimana untuk produknya bisa sampai ke konsumen itu secara utuh dan tidak usahakan. Nah, yang ketiga apa? Jangan lupa. Hal ini dikarenakan perusahaan harus mempertimbangkan dalam saluran distribusi berupa tingkat risiko yang dihadapi. Perusahaan harus melihat tingkat risiko yang dihadapi terhadap upaya memilih saluran distribusi yang tepat. Seperti misalnya apabila ada keterlambatan dari produk, apa risiko yang dihadapi? Seperti apakah konsumen akan cepat untuk berlari atau pindah ke pesaing, ataukah masih ada peluang dan kesempatan untuk bisa keterlambatan itu dijadikan sebagai upaya dalam memperbaiki kinerja produk untuk ketersediaan barang yang dihantarkan kepada konsumen. Nah,
Itu dia. Yang terakhir, nah, ayo tuh. Terakhir itu jelaskan bagaimana saluran nilai distribusi secara cepat atau efektif. Jadi yang tadi kita jelasin juga. Jadi saluran nilai distribusi bekerja secara cepat dan efektif apabila seluruh anggota dalam rangkaian distribusi tersebut. Yang tadi sudah dijelaskan ada produsen, distributor, hingga retailer. Mereka dapat berkoordinasi dengan baik untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan baik. Dia utuh lah dari setelah diproduksi sampai ke tangan konsumen pun tetap seperti itu. Lalu konsumen produk itu datang bersama dengan baik dari tangan konsumen yang tepat di tempat yang tepat juga dan juga pada waktu yang tepat. Jadi di saat konsumen butuhkan dan juga apa yang konsumen inginkan itu sudah ada di tangan konsumen. Yang pertama mungkin dengan semua itu bisa bekerja sama dengan baik dan juga efektif, mereka harus memilih channel yang tepat. Jadi memilih jenis channel yang sesuai dan juga tepat ini juga dapat memberikan efektivitas dan juga efektif untuk si produsen tersebut. Contohnya seperti yang tadi dijelaskan, si trader ini memindahkan 98% penjualan tiketnya ke internet. Jadi mereka tuh yang tadinya jualan secara offline, yang face to face, mereka pindah semuanya ke dalam online karena mereka merasa lebih efektif dan juga dapat memudahkan para konsumen yang sedang mencari tiket atau apa, mereka bisa langsung beli gitu. Nggak perlu nyari dulu orang menjual tiket baru mendapatkan tiket tersebut. Hanya dengan menggunakan smartphone mereka bisa mendapatkan tiket. Lalu yang kedua adalah configurasi channel yang sesuai. Jadi tentukan jumlah level dan juga jenis intermediary yang paling efisien. Jadi contohnya seperti si Pepsi. Mereka awalnya itu tidak hanya menjual minuman bersoda doang, tapi mereka awalnya itu menjual sirup dalam botol lah, sirup dalam botol dalam bentuk soda. Jadi sebelum ada yang minuman Pepsi botolan tersebut, mereka awalnya menjual si sirup tersebut secara independen dan juga kemudian mendistribusikan ke retailer. Lalu mereka kembali ke misalkan yang dulunya seperti Bicola, mereka semua pakai awalnya punya Pepsi awalnya, dan sekarang Pepsi juga punya produknya masing-masing. Lalu kolaborasi antar anggota channel. Jadi produsen, distributor dan juga retailer harus bekerja sama dengan komitmen dan juga kepercayaan yang kuat. Jadi contohnya kayak dalam VMS itu kontraktual seperti Warabala, semua anggota terikat perjanjian sesuai dengan formatnya dan juga koordinasi lebih terarah dan juga terkontrol. Oke, kalau gitu apa namanya? Nah, coba disusun pernyataan atau kalimat yang lebih baik lagi, lebih sistematis atau lebih terurai. Ya, semuanya Pak. Enggak, yang tadi yang diomongin terakhir. Kolaborasi antar Betul.
Ya, betul. Jadi semua yang dari produsen, distributor sampai retailer itu mereka punya kontrak jelas, sistem jelas, agar semua berjalan dengan sesuai lah dari si produsen ke dari si produsen ke distributor, lalu dari distributor ke retailer, semua punya sistem dan juga punya kontrak yang jelas agar si produknya tersebut juga bisa sampai ke si konsumen dengan baik. Tidak ada apa namanya si produk tersebut tidak ada Permainan catur. tidak sesuai jadinya tidak kayak ada tidak sesuaian dengan di tangan konsumen. Oke, nah saya kasih contoh. Nah, tadi apa yang udah dijelaskan udah benar, tapi kurang sistematis saja. Nah, bagaimana yang tadi? Dengan hal ini dikarenakan dengan adanya saluran distribusi atau channel distribution, yaitu, nah jangan lupa, yaitu dapat meningkatkan nilai kerjasama atau kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pelaku-pelaku distribusi. Antara lain ada produsen harus bertindak sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Lalu ada agen besar yang harus bertindak sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya. Begitupun terhadap pengecer. Kesemuanya itu diatur sedemikian rupa dengan menggunakan sistem yang bersifat ataukah bersifat kemitraan atau bersifat terikat dengan kerjasama ataupun tidak terikat. Nah, semua itu bisa diciptakan secara teratur dengan adanya kontrak. Nah, gitu. Dengan kerjasama yang diciptakan dalam bentuk mekanisme dan sistem agar pengantaran produk tepat kepada waktunya dan bisa menjangkau konsumen jauh lebih baik ke berbagai area-area yang dapat dijangkau oleh konsumen yang jauh lebih mudah. Oke, nah seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, jelaskan bagaimana mekanisme multi channel dalam value chain distribution. Yang kedua, jelaskan bagaimana mengatasi konflik dalam value chain distribution channel. Jelaskan bagaimana mengatasi konflik dalam channel value chain distribution. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana terbentuknya value chain distribution global atau globalization. Jelaskan bagaimana terbentuknya value chain distribution global atau globalization. Pertanyaan keempat, jelaskan berbagai pelaku yang terlibat dalam channel distribution value chain. Ya, pertanyaan yang kelima lagi. Nah, jelaskan bagaimana contoh model vertical marketing channel distribution vertical dengan ownership. Ya. Ya, konflik. Kan tadi ada di slide-nya nih, saya baca di slide nomor berapa tuh? Dulu ya. Nah, dikatakan di sini konflik sering terjadi dalam saluran distribusi.
Nah, konflik itu kan berbagai macam tuh, permasalahan, kendala, hambatan, atau terjadinya bentrok berbagai motif, kepentingan, tujuan. Nah, yang terjadi di saluran distribusi. Nah, di sini kan ada nih, karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, prioritas maupun budaya organisasi. Konflik juga dapat muncul ketika perusahaan menggunakan banyak saluran distribusi yang melayani pelanggan yang sama. Contohnya perusahaan skincare perlu mengatur harga jual yang sama antara distributor, reseller, dan toko online resmi yang tidak menimbulkan persaingan yang merugikan salah satu pihak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Jelaskan bagaimana mekanisme multi channel dalam manajemen Ya, distribusi. Jadi mekanisme multi channel distribusi ini dalam foundation distribusi terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan lebih dari satu menggunakan lebih dari satu saluran distribusi secara bersamaan untuk menjangkau segmen konsumen berbeda-beda. Jadi perusahaan tidak lagi bergantung pada satu channel atau bisa dibilang satu jalur saja. Mereka bisa berbagai channel agar si produsen atau si perusahaan tersebut bisa dapat menjangkau semua konsumen. nah contohnya seperti apa tuh? Menggunakan berbagai channel atau multi saluran distribusi dengan tadi bisa dikatakan betul mengkombinasikan 1, 2, 3, 4 bahkan lebih terhadap saluran distribusi. Contohnya mungkin seperti ya ini ya di sini contohnya PT Rigo. Mereka yang menjual produk melalui otomosi, tapi tidak hanya sampai situ saja, mereka juga menjual lewat website, lewat Tokopedia, dan juga punya TikTok Shop sendiri, sehingga mereka bisa menjangkau lebih banyak konsumen yang mungkin orang ada apa namanya cuma punya TikTok Shop, ya mereka bisa beli di TikTok Shop. Atau mereka tidak bisa datang langsung ke tempat store fisiknya, mereka bisa lewat Tokopedia ataupun website tersendiri. Oke, contohnya? Si Erigo ini, Pak. Oke. Selain Erigo? Selain Erigo mungkin Jangan lupa atau yang gampang. Erapon tuh. Nah, itu multi channel. Contohnya bisa langsung kerjasama dengan Erapon atau misalnya kita nggak mau kerjasama, kita mau punya toko handphone sendiri, tapi kita beli produk-produk yang didistribusikan oleh Erapon bisa. Atau Erapon langsung mendistribusikan produknya ke TikTok juga bisa. Nah, itu berbagai multi channel yang diciptakan melalui distribusi. Oke, ya betul. Lanjut.